ke acara selanjutnya yaitu pengumuman tata tertib dari panitia. Mangga silahkan panitia. Ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, masih semangat semuanya? Masih dong ya, harus semangat kayak gitu. Ya, jadi pada sesi kali ini, ya Masya Allah. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan membacakan beberapa tata tertib yang mungkin saja ini sering kali kami menerima pertanyaan. Jadi biar semuanya clear, kita bahas lagi bareng-bareng kayak gitu ya. Oke, sebentar, langsung. Oke, oke, iya. Oke, ini sudah muncul, sudah terlihat, sudah ya, sudah terlihat. Sip. Oke, sip. Jadi saya coba bacakan kembali, nanti mungkin ada beberapa poin yang akan dijelaskan kalau misalnya masih agak, ya ini yang sering poin-poin yang sering ditanyakan sih. Oke, yang pertama terkait dengan grup efektivis. Jadi nanti teman-teman itu akan dibagi ke dalam grup-grup kecil kayak gitu. Yang mana grup-grup kecil tersebut akan didampingi oleh fasilitator. Seperti itu ya. Nah, fasilitator itu ibarat kata kayak teman lah, teman yang membersamai teman-teman di sini selama kegiatan efektivis berlangsung, kayak gitu ya. Oke, nah grupnya dibuat untuk apa sih? Yang pastinya untuk pembahasan atau diskusi materi efektivis. Jadi nanti teman-teman itu ada yang namanya setiap weekend dari jam 10 sampai jam 12 siang itu ada pembekalan materi dari pemateri-pemateri yang insya Allah sangat luar biasa sekali gitu, sangat menginspirasi sekali. Nah, nanti itu kan setiap weekend jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga yang weekdays. Weekdays itu Selasa dan Kamis dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Ini kok pagi banget ya, aku kan kerja dan segala macam kayak gitu kan. Nah, terus itu sebetulnya lebih ke penguatan materi yang telah disampaikan untuk yang weekdays tersebut. Terus juga nanti teman-teman di situ akan banyak diskusi kayak gitu ya. Jadi kenapa sih dipilihnya pagi? Istilahnya kami ingin berusaha membangun habit baik gitu ya untuk teman-teman. Jadi yang pagi-paginya nih apa istilahnya yang terbiasa langsung bobo lagi gitu ya, nggak tahu mau ngapain, nanti mau masuk kerjanya jam 9 kayak gitu kan. Nah enggak, jadi kita kumpul Selasa dan Kamis kayak gitu. Tapi teman-teman juga jangan khawatir istilahnya kalau misalnya, aduh saya nggak bisa nih standby karena misalnya let's say yang kerja di Jabodetabek, kerja di Bogor gitu kan, kerjanya di Jakarta harus ngejar kereta pertama gitu kan, yang subuh-subuh tahu banget dong hektiknya kayak apa. Itu tenang aja. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti pas weekdays, nanti itu materi akan disampaikan semua di grup kayak gitu. Terus juga kalau misalnya weekend nggak bisa juga tenang aja. Jadi materi akan ditaruh ulang kembali di grup dengan catatan teman-teman harus izin terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak bisa hadir tuh kenapa? Jadi alasannya harus syar'i. Jangan alasannya iya nggak izin soalnya misalnya alasannya lagi males aja gitu, lagi pengen bobo aja dipanjangin kayak gitu kan. Nah itu kan agak gimana gitu ya, kok kurang effort sih untuk mengikuti kegiatan ini kayak gitu. Jadi dan ini juga berusaha dipermudah semua. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk ketinggalan materi dan segala macam. Toh semuanya sudah kami usahakan untuk difasilitasi seperti itu ya. Terus juga ya, dan ini pembahasan diskusi atau materi efektivis, nanti istilahnya apa sih namanya, ada kayak pertanyaan, tugas-tugas segala macam dari setiap materi yang disampaikan. Terus peningkatan kualitas diri ini tentunya karena kan kita tujuannya adalah untuk menjadi pemuda yang impactful ya. Terus apa aja sih? Ini mungkin yang sering ditanyakan ya beberapa teman-teman. Jadi yang pertama nanti kita akan dibekali oleh
materi terkait dengan peran pemuda dan tantangan di era 4.0 gitu. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah barusan banget confirm pembicaranya. Kita langsung nanti webinar bareng sama AA-nya ini lagi stay di Jepang, lagi kuliah S3 di Jepang. Jadi Masya Allah sekali ya, bisa berbagi, orang Tasik juga, impactful juga orangnya. Jadi keren, oke? Iya benar. Nanti kita live dari Jepang, keren ya. Oke, selanjutnya ada impactful leadership. Ini juga nggak kalah keren pemateri. Iya, ini juga nggak kalah keren impactful leadership. Beliau juga istilahnya sudah memimpin di skala nasional kayak gitu. Nanti siapa orangnya nanti kita masih di keep dulu ya. Pokoknya keren banget orangnya. Terus ada finding your true purpose with Ikigai. Nah ini lebih kepada teman-teman yang masih bingung gitu ya, ini saya tuh hidupnya mau ngapain, mau kayak gimana, kayak gitu. Nah ini jadi nanti kita bekali nih materi, sebenarnya teman-teman itu kan punya power, nah powernya itu seperti apa, purpose-nya itu seperti apa, biar kalau udah ketemu nih purpose-nya apa, teman-teman bisa lebih impactful kayak gitu. Ini akan dibarengi sama salah satu psikolog muda, lulusan termasuk lulusan psikolog termuda di Unpad. Keren siapa? Wah, nanti akan di-keep, nanti akan keluar. Kan penasaran kan? Lalu selanjutnya adalah Great Impact Made by Great Team. Nah, materi ini akan disampaikan dari orang-orang komunitas yang tentunya sudah memiliki kontribusi yang sangat baik sekali di Tasikmalaya, sudah kelihatan. Dan ini juga sebagai bekal teman-teman untuk istilahnya nanti kan turun lapang sesuai dengan purpose-nya masing-masing kan, udah tahu nih oh purpose-nya ternyata awalnya mungkin lebih ke teknologi ya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir kok purpose-nya lebih condong ke arah sosial masyarakat kayak gitu. Nah itu nanti akan dibagi benar-benar sesuai purpose-nya masing-masing, dibikin kelompok, nanti teman-teman bikin project kayak gitu. Nanti juga akan ada istilahnya feedback dari expert. Ya, expert ini di luar dari pemateri, dan expert ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Kayak gitu, sip ya. Lalu selanjutnya, nah ini larangan yang tidak boleh dibicarakan di dalam grup. Udah pasti dong terkait dengan politik, kayak itu kritik pemerintah, karena ini isu yang sangat sensitif, dan pada intinya sih pembentukan efektivis adalah bagaimana kita bisa jadi pemuda-pemuda gitu ya, generasi muda yang justru bukan ngomenin tapi kita bikin aksi nyata gitu sebagai solusi di masyarakat, seperti itu. Lalu juga terkait hal-hal yang suku, agama, ras, anggota tubuh, body shaming kayak gitu-gitu enggak ya, fitnah atau misalnya perbedaan pendapat kayak gitu-gitu tidak usah lah, gibah. Nah, jualan juga termasuk ya. Jadi mohon maaf sekali misalnya, aduh aku teh udah jual kewirausahaan banget nih, pengen jualan segala macamnya. Nah, itu di-keep dulu aja ya teman-teman gitu ya. Tidak diperkenankan gitu. Mohon maaf, ini biar kondusif juga tidak mengganggu teman-teman yang lain yang memiliki niat untuk benar-benar pure belajar bareng-bareng seperti itu ya. Lalu juga misalnya memposting berbagai hal yang tidak ada hubungannya, kayak misalnya broadcast apalah dari WA, info-info apa, tapi ini tuh penting banget loh teh, dan segala macam. Iya, kami hargai, itu sangat penting, sangat memiliki nilai, namun lagi-lagi kita tujuannya adalah kembali bahwa ini hanya pure untuk impactivis gitu. Jadi takutnya kan orang-orang kayak kok saya mau belajar impactivis malah ada berbagai hal yang di luar itu, kan agak gimana juga kayak gitu. Jadi kita saling toleran lah, saling menghargai itu ini. Nah, lalu selanjutnya adalah ini terkait kelas. Nah, kelas ini materi wajib ya, seperti yang setelah saya bilang sebelumnya, bahwa akan ada pas weekend. Jadi Sabtu dan Ahad kita weekend bareng-bareng melalui daring gitu ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang kayak gitu ya. Terus dan kelas bimbingan ini lebih kebersamaan dengan Fasil, lebih bahas tugas-tugas, diskusi materi itu dari jam 6 sampai jam 7 pagi kayak gitu ya. Terus selanjutnya oke. Nah ini presensi dan segala macam ini nanti. Nah ini ada yang nanya gitu ya, apa sih? Ada yang nanya ini gimana katanya kalau itu jam online nanti. Dan ini terus misalnya teman-teman, kayaknya aku nggak cocok nih untuk misalnya
melanjutkan efektivis ini dan segala macam. Oke, ya, teman-teman, kami juga tidak memaksa teman-teman untuk misalnya stay selamanya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang berhalangan atau tidak mau melanjutkan itu mah enggak. Tapi kita juga punya etika, teman-teman udah mau join, jadi harus izin ke fasil kelompok. Nah, setelah izin ke fasil kelompok, ketika fasil menyatakan, oh boleh Kak, kakak tidak mengikuti kegiatan ini lagi, maka dia mengucapkan salam perpisahan gitu ya sama teman-temannya, baru setelah itu left group. Jadi jangan sampai tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba left group aja, kan itu etikanya di mana, seperti itu. Oh ya, dan terus ini lupa saya sampaikan, keaktifan peserta itu minimal banget 80%. Nah, kita ada sistem eliminasi. Kenapa kok Kak kayaknya ada sistem eliminasi? Karena kita juga menghargai teman-teman yang memberikan effort yang besar gitu untuk serius ikutan ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman nih kayak cuman asal ikut aja, oh kayaknya ya no penting mah asa nampang wehnya di efektivis. Nah itu mohon maaf sekali, akan kami eliminasi gitu ya. Tapi itu juga tentu akan ada komunikasi terlebih dahulu sebelumnya dengan peserta yang kurang aktif. Keaktifan dari apa? Yang pasti kehadiran setiap kelas wajib. Nah, itu akan menjadi poin plus seperti itu. Terus juga proaktif dan segala macam pengumpulan tugas dan kegiatan kelas weekdays. Nah, kalaupun misalnya yang seperti yang saya bilang, oh dia berhalangan hadir atau nggak bisa pas jam kelas tersebut, yaitu istilahnya asalkan dikomunikasikan dan ketika tugas dia ngumpulin itu akan dikasih porsi nilai berapa persen lah gitu. Tapi hitungannya juga jadi dia kayak ikutan gitu ya. Tapi tentu saja akan berbeda dengan yang hadir pas online. Kayak gitu ya. Setidaknya dia udah ada effort lah untuk menyimak. Nah ini yang sering banget ditanyakan, sorry, jam online Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 9 malam kayak gitu. Ini ada yang bertanya, ini apakah kita harus stay gitu kan dari setiap hari dari jam 6 sampai jam 9? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya di dalam grup itu boleh waktu grup itu berlangsung dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau misalnya teman-teman pengen ngechat, pengen diskusi atau ngobrol sama fasil dan segala macam, tapi ingat balik lagi itu terkait efektivis itu dipersilahkan waktunya dari jam sekian kayak gitu. Di luar jam segitu kita juga butuh istirahat dong. Nah itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi ini bukan istilahnya bukan teman-teman harus stay, enggak, tapi kita kasih kesempatan teman-teman takutnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan ke fasil, mangga di grup dari jam 6 sampai jam 9 malam waktunya dibuka. Dan ada kalau misalnya ada hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini tentunya akan diberitahukan kemudian seperti itu. Mangga paling kalau misalnya dari tata tertib segitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, mangga boleh ya? Ya, silakan. Ya, boleh. Boleh. Silakan boleh ditanyakan ya di chat atau bisa dinyalakan mikrofon-nya, mangga.